kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan kita sudah masuk ke Penyakit Hati yang ke-20. Berapa, Jak? 3. Oh, Masya Allah. Baca poster deh, Ustaz. Baik, ini Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala. Dan yang bersama saya seperti biasa ada Roja. Dan hari ini sedikit berbeda ya, Jak. Kita mengundang salah satu sosok yang ada di belakang mega proyek yang ada di Kota Medan. Mega proyek sunnah ya? Mega proyek untuk dakwah tentunya, Masya Allah nih. Masjid, pembangunan Masjid Al-Muwahhidin Kota Medan yang berada atau yang terletak di belakang kolam renang Selayang. Di jalan apa tuh? Ini langsung aja kita perkenalkan, ada Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkatan kami nih. Ya, nah begitu tahu arsitek Muwahhidin itu angkatan kami, Ustaz, di SMA gitu ya, Ustaz. Maksudnya satu lighting, Ustaz. Itu ada rasa syukur sendiri gitu. Masya Allah ya. Ada loh dari angkatan kita yang bisa berbuat yang bisa berbuat untuk sesuatu untuk dakwah ya, gitu ya. Irfan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Ini nanti kita ini kan di setiap Selasa ngangkat tema serial Penyakit Hati. Dan ini udah Penyakit Hati yang ke-23 tadi aja. Ini udah ke-23, kita angkat nih yang ke-23 panjang angan-angan. Tapi nanti kita di sela-sela kita juga bercerita tentang sedikit profilnya Irfan juga. Nanti mau tahu perkembangan pembangunan Masjid Muwahhidin itu udah sampai mana gitu. Insyaallah. Irfan sendiri kemarin ngambil arsiteknya di mana? Atau kedokteran ya? Enggak mungkin. Kuliah kedokteran tiba-tiba jadi arsitek. Tapi ada yang dokter kemarin dapat insinyur lagi. Dokter, insinyur. Iya, kemarin baru kita undang. Iya, nanti prof lagi depan. Amin, kita doain. Gimana? Iya, alhamdulillah dulu ngambil S1-nya di USU. Di USU. S2 juga di USU, jurusan arsitektur. Arsitektur. Ya. Kemudian jadi dua-dua di USU ya? Iya. Kemudian profesinya sekarang alhamdulillah arsitek. Masya Allah. Jadi udah berpengalaman ya. Ini langsung meluruskan apa mungkin yang ditanya-tanya publik ya. Ini yang megang Muwahhidin ini jelas nggak nih? Selain maksudnya kan Yayasan Lajnah Dakwah Medan kan nggak mungkin sembarangan kan menentukan orang yang akan mengerjakan secara teknis ya, Ustaz. Jadi memang sudah diamati dan memang Irfan lah yang alhamdulillah kita pilih gitu ya, dipilih oleh ustaz-ustaz kita di Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Nanti kita sedikit cerita tentang bangunan yang akan dibangun di lahan Masjid Muwahhidin ya. Sebelumnya kita persilahkan ke Ustaz dulu, Ustaz. Penyakit Hati yang ke-23, Ustaz, panjang angan-angan, fayatafaddal masykur. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita tentang penyakit-penyakit hati. Kita masuk ke penyakit hati yang ke-23, yaitu panjang angan-angan, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tulul amal. Itu panjang angan-angan. Kita buka dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka makan-makan dan bersenang-senang dan melalaikan mereka panjang angan-angannya. Maka pada waktunya di masa yang akan datang mereka akan mengetahui. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 119 dan 120 Allah Ta'ala berfirman,
wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Ya, sungguh kami akan menyesatkan mereka dan membuat mereka panjang angan-angannya, dan kami akan memerintahkan mereka untuk memotong telinga hewan-hewan ternak mereka, dan seterusnya. Lalu di ayat ini Allah Ta'ala tutup dengan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan memberikan janji kepada mereka, dan syaitan memberikan angan-angan yang panjang kepada mereka, dan tidaklah syaitan berjanji kepada mereka kecuali hanya tipuan belaka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang Allah Ta'ala firmankan tentang kondisi orang-orang kafir. Kondisi di mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, jatuh dalam perbuatan syirik dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat itu kita dapati Allah Ta'ala memberikan bentuk siksaan. Ya, apa itu siksaannya? Dibiarkan mereka makan-makan, dibiarkan mereka bersenang-senang, dan dibiarkan mereka berpanjang angan-angannya. Wah, ternyata ini adalah bentuk siksaan. Ternyata dibuatnya orang-orang kafir itu tetap merasakan nikmatnya makanan, tetap mereka bisa bersenang-senang, namun itu bentuknya adalah istidraj. Itu bentuknya adalah pembiaran terhadap keburukan mereka, sehingga nanti pada waktunya semakin banyak, semakin besar kekufurannya kepada Allah Ta'ala, maka siksanya pun akan sangat pedih. Dan satu lagi yang menjadi poinnya adalah Allah Ta'ala jadikan mereka panjang angan-angan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Panjang angan-angan ini adalah kondisi di mana seseorang sangat merasa hidupnya akan kekal di dunia, sehingga prioritasnya terhadap dunia ini sangat jauh. Orientasinya memandang kehidupan dunia ini sangat jauh. Tidak sedikit mereka yang seperti tidak tahu diri gitu kan. Usianya sudah berapa, kondisinya seperti apa, tapi angan-angannya sangat jauh sekali. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini. Akan senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap berhati muda dalam dua perkara. Fi hubbid dunya wa tulil amal. Yaitu dalam mencintai dunia dan panjang angan-angan. Nah, kalau dalam urusan ini, mengejar dunia, panjang angan-angan, ini tidak ada istilah tua muda. Semuanya sama. Dan ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, panjang angan-angan inilah yang membuat orang kemudian lalai. Panjang angan-angan inilah yang kemudian seolah-olah orientasinya ke depan, 10 tahun ke depan saya akan punya kekayaan seperti ini. Ya, 5 tahun ke depan saya akan menjabat sebagai ini. Kemudian beberapa tahun ke depan saya akan meraih ini dan itu. Terus dia punya target ini dan itu mengenai kehidupan dunianya. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia upayakan di saat ini adalah mengejar angan-angannya itu. Mengejar target kehidupannya itu. Inilah yang Allah Ta'ala masukkan di sana bagian dari siksaan itu. Sehingga dia tidak pernah merasakan ketenangan. Sehingga dia merasakan kehausan yang tak kunjung selesai. Sehingga dia seperti orang kelaparan yang tidak tahu rasa kenyang. Akan terus dan terus ingin bertambah dan bertambah, ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulal amal." Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan.
Fa amma ittiba'ul hawa fayasiddu 'anil haqqi wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Adapun mengikuti hawa nafsu ini akan menimbulkan dirinya terhalang dari kebenaran. Dan adapun orang yang panjang angan-angannya akan membuatnya lupa terhadap akhirat. Itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sebenarnya sebagai seorang muslim, bukan tidak boleh kita punya target dalam kehidupan. Misalnya dalam tahun sekian ingin menikah, dalam tahun sekian kita sudah punya kemapanan dalam ekonomi. Boleh, silahkan. Namun yang dilarang itu adalah alistirsal. Terus menerus itu saja yang dia pikirkan. Terus menerus itu saja yang menjadi target dalam menjalani kehidupannya. Ya. Dalam sebuah hadis yang dinyatakan marfu' dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, arba'atun minasyaqa. Ada 4 hal yang bisa membuat seorang itu celaka. Yang pertama jumudul ain, mata yang beku, artinya mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Yang kedua wa qaswatul qalbi, hati yang keras, wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Lalu yang keempat wal hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Itulah kenapa pula disebutkan dari Al-Bazzar, dari Abdullah bin Amr, yang dimarfu'kan pula, beliau mengatakan salahu awwali hadhil ummati bizzahadati wal yaqini wa halaku akhiraha bil bukhli wal amal. Yang menjadikan umat Muhammad di generasi awal itu menjadi orang-orang yang saleh karena mereka menjalani kehidupannya dengan zuhud dan keyakinan. Adapun kenapa orang-orang yang belakangan itu menjadi celaka? Karena mereka menjalani hidup dengan sifat pelit dan panjang angan-angannya. Itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita bisa perhatikan orang-orang yang panjang angan-angan ini selalu ekspektasinya ke depan adalah dunia dan dunia. Hal yang paling dia kejar, hal yang menjadi ambisinya dalam hidup, betul-betul target-target dunia, maka ini akan menimbulkan efek samping. Ya. Kalau efek ini ada pada diri kita, maka kenalilah bahwasanya Anda sudah terlalu panjang angan-angannya. Yaitu pertama apa? Al-kaslu anit ta'ah. Anda kalau sudah merasa malas dalam melaksanakan ketaatan, itu indikasi yang nampaknya. Ini sebabnya adalah tulul amal tadi, panjang angan-angan. Lalu yang kedua adalah jika indikasinya taswifut bitaubah, selalu menunda-nunda taubat. Besok dan besok, padahal umur sudah 60-an tahun, tapi taubat masih besok ke besok saja. Yang umurnya masih 20-an tahun saja pun dicela ketika menunda-nunda taubat, apalagi yang sudah 60 tahun. Dan itu adalah indikasinya dari orang-orang yang terlalu panjang angan-angannya. Lalu yang ketiga adalah ar-raghbatu fid dunya. Ada kecenderungan yang kuat terhadap dunia. Ada keinginan, kecenderungan, kecintaan, rasa ingin memiliki yang sangat kuat terhadap dunia. Lalu yang keempat adalah an-nisyan lil akhirah. Lupa terhadap kampung akhirat. Lupa terhadap apa yang harus dia siapkan untuk nanti setelah kematian. Lupa terhadap perkara-perkara yang jauh lebih menguntungkan dirinya nanti setelah kematian dibandingkan apa yang sedang dia kumpulkan sekarang di dunia. Lalu yang kelima adalah al-qaswatu fil qalb. Hatinya akan keras. Hatinya akan mengeras. Sulit untuk dinasihati. Sulit untuk dibawa kembali ke jalan yang hak. Itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dampak-dampak buruk dari terlalu panjang angan-angan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini kita pernah
dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengingat kematian, ya. Dan ini menjadi obatnya. Obat ketika seseorang terlalu panjang angan-angannya, ingatlah kematian itu bisa saja mendatanginya kapanpun ia dan dimanapun dia berada. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengatakan di surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana mereka akan mendapati kematiannya. Az-Zumar ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sungguh engkau adalah seorang mayit dan mereka juga pada waktunya akan mati. Di surat An-Nahl ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang kepada mereka ajalnya, maka mereka tidak akan bisa menundanya walaupun hanya sebentar dan tidak pula mencepatkannya. Nah, ayat-ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an memberikan peringatan kepada kita bahwa kapanpun Allah Ta'ala inginkan, kematian itu bisa mendatangi kita. Siap tidak siap, mau tidak mau, ya, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah ingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat perkara yang bisa memutuskan kenikmatan. Apa itu? Al-maut, yaitu mengingat kematian. Bisa kita bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika seseorang tahu kematiannya adalah besok dan itu bisa dipastikan, misalnya bisa dipastikan besok dia akan mati, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh seseorang di hari ini? Apakah dia masih akan terobsesi untuk mengumpulkan harta? Apakah dia masih akan terobsesi dengan kendaraan-kendaraan mewahnya? Apakah dia masih terobsesi dengan wanita-wanita cantik? Apakah dia masih terobsesi dengan jabatan-jabatan yang mungkin bisa dia raih? Sementara besok dia harus kembali kepada Allah Ta'ala. Sementara dia besok akan mati. Orang-orang yang lurus hatinya, orang-orang yang hatinya masih hanif, yang senantiasa mencari yang hak, yang senantiasa mencari jalan menuju surganya Allah Ta'ala, pasti dia tidak akan pikirkan yang lain lagi. Kalaulah memang esok bukan miliknya lagi, esok adalah hari di mana dia akan dikuburkan ke dalam tanah, maka hari ini yang dia kejar adalah amal. Hari ini yang dia kejar adalah bagaimana mencukupkan bekal yang harus dia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus menjadi perhatian kita. Inilah hati orang yang beriman. Kita tidak kita katakan kemudian kita lepaskan semua hari ini, karena kan kita tidak tahu kapan kematian. Bukan berarti seperti itu. Kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling menjaga, paling bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Tapi beliau tetap melakukan aktivitasnya harinya secara normal. Maka seperti yang kita katakan tadi, yang salah adalah ketika seorang berkelanjutan. Yang salah adalah ketika orang berlebihan dalam berangan-angan. Terlalu panjang. Hiduplah untuk hari ini. Hiduplah untuk masa Anda. Hiduplah adalah untuk hal-hal yang bisa membuat Anda maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah terlalu jauh, bahkan sebahagian orang ya saking berlebihannya memikirkan sampai 7 turunan ke depan, sampai memikirkan tentang anak cucunya ke depan dan lain sebagainya. Nah, ini justru akan membuatnya khawatir, ini justru akan membuatnya ketakutan, ini justru akan membuatnya takut menghadapi masa depan. Nah, akan berbeda dengan orang-orang yang beriman ketika dia hidup untuk hari itu. Ketika dia bersiap
kiranya besok itu adalah hari kematiannya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, silahkan. Apa yang kita butuhkan untuk kehidupan ini? Kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh bersama keluarga. Silahkan, itu diambil bagian dari kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita selama hidup di dunia. Tapi jangan kemudian terpedaya dengan mengumpulkan semua itu. Yang terpedaya kemudian kita menumpuk-numpuk hal itu, kemudian menghabiskan waktu kita, energi kita, semua untuk mengumpulkan hal-hal yang demikian. Maka mulailah berpikir untuk kampung akhiratnya. Mulailah berpikir untuk kiranya esoklah kematian saya. Kiranya ini hari terakhir. Kiranya mungkin tidak akan bertemu lagi setelah hari ini. Maka mulailah untuk mengumpulkan amal. Mulailah untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ketika seorang terlalu panjang angan-angannya membuat hatinya keras, membuatnya lupa terhadap kampung akhirat, ini semua akan hilang. Ada seorang faqih mengatakan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tidak panjang angan-angannya, artinya pendek saja angan-angannya, hidup untuk dalam jangka waktu yang dekat, maka dia akan diselamatkan, akan diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala 4 hal. Yang pertama adalah an yaqwihi ala ta'atih. Dia akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dirinya harus bersiap-siap menghadapi kematian yang mungkin saja datang dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, dia akan memiliki kemuliaan, yaitu yaqillu humumuhu, yaitu dia akan sedikit kecemasannya. Dia akan tidak terlalu cemas terhadap dunia ini, karena dia tidak terlalu panjang dalam memikirkan dunia ini. Dia nggak berpikir untuk hidup sampai 100 tahun. Dia nggak berpikir untuk target yang hanya bisa diraih dengan 200 tahun, tidak. Maka dia pun kecemasannya akan kecil. Ya, sedikit sekali hal-hal yang dia cemaskan, karena dia tahu dia hanya orang yang akan meninggalkan dunia ini. Lalu yang ketiga adalah yaj'aluhu radiyan bil qalil. Dia akan menjadi seorang yang ridho dengan mendapatkan sedikit. Dia akan ridho. Walaupun hari ini cuma dapat sedikit, ya kenapa sedikit? Toh ini juga nggak dibawa kemana-mana. Toh ini juga cukup untuk hari ini. Toh ini juga belum tentu besok bisa dinikmati lagi yang berlebih itu. Makanya ini akan justru membuatnya lebih bersyukur, ridho terhadap berapapun yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Lalu yang keempat adalah an yunawwira qalbi, ya kan? Akan membuat hatinya itu bersinar, akan membuat hatinya itu terang benderang. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu kita untuk mewaspadai, ya. Hati-hati tadi kalau memang sudah kita mendapatkan kita ini orang yang rakus dalam mengumpulkan harta, hati sudah mulai keras, akhirat sudah mulai lupa, malas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, ini hati-hati. Jangan-jangan kita terlalu jauh meletakkan angan-angan kita. Maka terakhir di sini sebelum Anda tutup ada 6 hal yang bisa menjadi tips, ya, bisa menjadi hal yang membuat kita tidak panjang angan-angan. Yang pertama adalah ilmu yadullu 'alal akhirah. Pelajari ilmu tentang akhirat kita. Baca lagi tentang surga, baca lagi tentang neraka, bacalah tentang kehidupan setelah kematian. Baca lagi itu, diilmui lagi, didalami lagi. Mudah-mudahan dengan demikian persiapannya selalu untuk hal-hal yang kehidupan setelah kematian, bukan lagi untuk persiapan yang di dunia ini. Khususnya kita mungkin yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Karena jelas Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang di usia 40 tahun itu sudah akan mulai mendekati alam kuburnya, sudah mulai mendekati hari-hari terakhirnya. Lalu yang kedua, rafiqun yu'inuhu ala ta'atillahi wa yamna'uhu an ma'siyatihi. Carilah teman yang bisa menolongnya untuk menjalankan ketaatan dan menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Cari teman-teman yang seperti itu. Berkumpul, berbincang dengan orang-orang yang senantiasa bisa membawa kita untuk tadi dalam rangka ketaatan dan menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala.
Yang ketiga adalah ma'rifatu aduwihi wal hadru minhu. Kenali musuhnya. Kenali musuh Anda, yaitu syaitan. Itu musuh. Jangan terbius dengan bisikan-bisikan syaitan tentang angan-angan di dunia ini. Syaitan mungkin akan membisiki Anda banyak hal. Peluang bisnis mungkin, ini dan itu yang kemudian membuat kita haus dengan semua itu. Kita pun berusaha mengejarnya, ternyata itu hanya berupa janji-janji syaitan, bukan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah ibratun ya'tabiru biha fi ayatillahi ta'ala. Ambil ibrah dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Ambil pelajaran. Pelajari tentang surat yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Bacalah itu adalah pedoman hidup. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pasti akan selamat dunia dan akhirat. Maka jadikan itu sebagai pedoman. Ya, manual book yang betul-betul kita baca, kita pelajari dan berusaha untuk memahaminya, lalu mengamalkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Lalu yang kelima adalah insaful khalqi kaila yakunu lahu yaumal qiyamati khasma, yaitu perbaiki akhlak, ya, perbaiki tingkah laku agar jangan kemudian menjadikan kita banyak musuh, khususnya nanti di hari kiamat, membuat kita banyak bermasalah dengan manusia sehingga banyak manusia yang menuntut kita di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka jadilah orang yang berakhlak mulia, yang tidak melakukan kezaliman, yang tidak melakukan keburukan kepada sesama anak manusia. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah al-isti'dadu lil maut, senantiasa bersiap-siap pada kematian. Dan seperti yang kita katakan tadi, kematian itu bisa mendatangi kita walaupun kita belum siap, walaupun kita tidak ingin, walaupun kita belum mampu untuk menanggung jawab semua amal kita. Maka senantiasalah bersiap-siap. Ya, senantiasalah agar menjaga kita tidak terlalu panjang angan-angan dan senantiasa menjaga kita agar selalu di jalur yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan kita tentang panjang angan-angan. Maka perhatikan kita sebagai orang-orang yang beriman, angan-angan kita, target kita bukan untuk dunia ini. Dunia ini cuma tempat mampir. Kita hanya sekedar seperti orang yang berteduh di bawah pohon, namun bukan di situ tujuan kita. Kita akan melanjutkan perjalanan. Namun ternyata waktu yang singkat ini semua akan menjadi penentu bagi kita nanti saat kembali kepada Allah Ta'ala. Kiranya Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ketakwaan, karena itu adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita kumpulkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan seperti biasa kita persilahkan para pendengar radio stream dan mengaji dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Sembari menunggu, kita kembali ke Akhirpan sebentar ya Ustaz. Ya. Akhirpan, Masya Allah. Jadi ini menempuh pendidikannya di Kota Medan tercinta semuanya. Iya, alhamdulillah S1 dan S2-nya di Arsitek Rusuh. Bismillah, alhamdulillah. SMA-nya? SMA-nya nggak SMA langsung. Akselerasinya. Sama, qadarullah. Alhamdulillah. Kita SMA 1 ya, SMA Negeri 1. Iya, alhamdulillah. Kalau di SMA 1 anak alumnus tak? Alumni tidak lulus. Merendahkan. Sempat aja mampir. Satu sekolah enggak? Enggak ya. Akademi apa? Polong, kacang polong. Ya, pedagang kacang polong itu. Oke. SMP semua dari SD, pokok dari TK di Medan semua ya. Ya ini penting ini. Kalau kita cari tahu di mana pendidikannya kan Ustaz. Nanti kan tuh kan ada grup-grup WA kan Ustaz. Oh, iya. Grup alumni TK, grup alumni SD, grup alumni SMA. Itu semua diajak berdonasi ya kan? Oh iya. Membantu pembangunan Masjid Muwahhidin. Insyaallah Allah mudahkan. Jadi mungkin Afwan Anda sedikit meluruskan juga ya Ustaz. Jadi seolah-olah Muwahhidin yang beruntung Anda jadi arsitek, seharusnya bukan sebegitu harusnya kan.
Gimana? Kalau Anda merasanya Anda yang beruntung bisa terlibat di sini, San. Karena tanpa Anda pun sebenarnya masjid insya Allah dengan izin Allah akan terbangun gitu, San. Cuman bisa kita terlibat di sini, insya Allah bisa jadi jalan kita lah untuk beribadah, mewujudkan kemudahan dakwah ibadah gitu, seperti itu. Masya Allah. Justru jawabannya ini buat kita yang percaya kita nggak salah pilih nih mungkin. Terus jadi Pan, kita mau nanya-nanya sedikit tentang konsep pembangunan ini. Mungkin para pendengar di streaming dan mengaji atau yang menyaksikan live ini atau nanti yang menyaksikan tayangan ini mungkin udah pernah lihat di medsosnya Al Muwahhidin kan ada ya di media sosial Masjid Al Muwahhidin tuh. Konsep bangunannya kan agak berbeda nih, Ja. Ya. Ente udah pernah lihat kan? Udah. Main-main ke sana pernah? Udah lah. Oh, kalau enggak kita coret dari warga Medan. Karena kosong kan udah kesana. Tuh gambar masjidnya udah pernah lihat juga kan? Insya Allah. Dan itu kan berbeda tuh kan, Pan, dengan masjid yang pada umumnya lah kita lihat. Ini gimana? Ini melihat konsep dari mana atau ada pertimbangan apa seperti apa? Jadi ya alhamdulillah setelah diamanahkan oleh Lajnah Dakwah Medan kita mengarsiteki bangunan ini. Jadi kita pertama memilih konsep dasarnya sebagai konsep utama, yaitu bagaimana bisa mendesain masjid seperti pada masa Rasulullah SAW. Atau mungkin kita nggak akan mungkin bisa sempurna mengikuti, tapi artinya kita berusaha ke arah itu. Konsep dasarnya itu adalah bagaimana mengembalikan fungsi masjid bukan hanya untuk beribadah, sholat seperti itu, tapi juga masjid sebagai center dari peradaban pada masa itu. Jadi artinya fungsi-fungsi kesehatan, majelis ilmu, kemudian sosialnya. Ya sosial, mungkin ada masalah-masalah yang lain yang bisa diakomodir di masjid seperti itu. Jadi masjid ini sentralnya, makanya bisa 3 lantai, bisa kenapa kapasitasnya 3.000, artinya kan ini bukan hanya untuk ibadah sholat saja, tapi ada bisa tadi majelis mudawarah, kemudian yang lain-lain gitu kan. Jadi memang itu konsep dasar. Tapi kalau konsep arsitekturnya, artinya ini duniawinya kan, konsep arsitekturnya adalah Islamic geometric. Islamic geometric itu yang kita di fasad bangunan ada yang kelihatan yang mungkin antum bilang tadi mungkin unik atau apa gitu, itulah Islamic geometric. Artinya itu bagaimana menciptakan karakter bangunan yang mudah dikenali, oh ini masjid gitu. Kenapa? Karena kita setelah dirapat-rapatkan oleh kita dan panitia dan tim teknis, itu bagaimana menciptakan masjid yang tidak mahal, yang tidak bermegah-megahan mungkin gitu saja, tidak bermegah-megahan, tapi semua fungsi-fungsi yang diharapkan itu bisa terakomodir. Jadi kita tidak membangun masjid dengan menggunakan kubah gitu kan. Karena kubah juga dalam tidak disyariatkan juga sebenarnya di dalam Islam membangun masjid dengan menggunakan kubah. Karena itu kan peradaban Romawi dulu seperti itu, kemudian ditaklukkan oleh Islam sehingga ada dulu arch itu diganti salib itu menjadi bulan sabit. Jadi itu bukan disyariatkan. Cuman orang sekarang mindsetnya masjid kubah gitu kan. Nah, jadi jadi dengan kita menghilangkan kubah, kita nggak ingin kehilangan karakternya. Jadi maksudnya orang dengan mudah juga mengenali oh ini masjid seperti itu. Jadi tetap menggunakan geometrik. Tapi fungsinya juga bukan untuk bermegah-megahan, tapi sebenarnya karena kawasan sekitar itu kan masih kosong. Artinya masih sawah, masih tanah kosong begitu, sehingga matahari itu overbright ya, artinya panas. Di bangunan 3 lantai kita butuh shading, penahan panas. Ya sebenarnya bentuk itu jadi elemen shading sebenarnya untuk bagaimana menciptakan bangunan itu tidak langsung terpapar panas seperti itu. Kemudian untuk tahapannya sendiri mungkin di lantai 1 mungkin Anda ulang sedikit ya kan, mungkin sudah sering Anda jelasin juga, cuman saya Anda ulang sedikit. Di lantai 1 kita tuh menggunakan seluruh lantai 1 untuk parkir dan landscape-nya untuk parkir. Kenapa parkir? Karena harapannya bisa terakomodir lah jumlah jamaah. Iya, jamaah, artinya tanpa harus menzolimi jalan yang ada di depan. Jadi kalau ada rame-rame ibadah nggak menzolimi orang lain. Kemudian di lantai 2 baru fungsi sholat ibadah dan pendukung tadi. Kemudian lantai 3 juga ibadah. Nah,
saat ini itu tahapannya masih di proses pembangunan areal parkir tadi. Lantai 1 saat ini udah melakukan pengecoran bore pile, pengecoran pile cap, pengecoran slope, dan insya Allah terakhir kolom. Jadi harapannya nanti setelah terbangun lantai 1 ini itulah menjadi masjid sementara. Di areal parkir yang mau dibuat tadi. Iya, jadi sholat di situ, di atas tetap lanjut. Insya Allah mungkin seperti itu. Kira-kira. Jadi semalam kan kita ngundang ketua panitia pembangunannya kan. Iya, Masya Allah. Dr. Zikri Nur Zain sama Ustaz Permana. Kurang-kurang. Dokter insinyur. Oh iya maaf, dokter ada insinyurnya udah sekarang. Dan beliau mentargetkan ada target di tahun 2024 atau 14 berapa tahun depan? 46 itu. Ini 446. Iya, 45. Ini berarti 446 gitu lah targetnya. Dan kalau kita ngelihat tadi kan antum bilang ini sebelum ke Ustadz ya, Ustadz. Kita udah ada pertanyaan nih ke Ustadz. Antum bilang kan tadi kubah itu boros, tapi secara fungsi dia memang ada nggak? Selain identitas tadi ya, identitas pada zamannya gitu. Iya, kalau dulunya mungkin ada. Kenapa dulu zaman Romawi menggunakan itu kan dulu itu tuh akustik. Artinya untuk gereja dulu kan gema suara. Iya, untuk gema. Jadi dulu kan nggak ada mic. Dulu nggak ada mic. Nah, kemudian suaranya bagus. Kemudian kan setelah ditaklukkan kan dia dialihkan menjadi masjid. Begitu sejarahnya kan. Nah, itu juga bisa untuk ibadah gitu kan. Sekarang karena udah ada mic. Sekarang sudah ada mic, ya. Jadi itu fungsi itu jadinya hilang ya. Sayang, jadi borosnya di situ. Dan kan nanti bentang lebar. Arca lebar itu biayanya sangat luar biasa gitu. Artinya efisiensi bisa berapa tuh? Kalau misalnya bisa sampai 1/3 lebih. 1/3 dari anggaran keseluruhan. Iya. Oh, Masya Allah. Lebih. Karena itulah perlu ilmu ya. Karena kan perlu sekolah. Kita juga kita kan juga bahaya nih. Kita ya kan saat mungkin kita juga karena masih baru belajar gitu kan, artinya bahaya deh, artinya goresan tangan kita ini juga gitu kan, jangan jadi dosa jariah juga gitu Ustaz. Artinya karena ada larangan gitu Ustaz ya, larangan bermegah-megahan itu kan gitu kan, artinya kita nggak mau terjerumus di situ gitu. Jadi artinya secara fungsi ini bisa terpenuhi. Ya besar itu karena kebutuhan, identitas tidak hilang, jadi cukup. Insya Allah itu cukup. Masya Allah. Insya Allah. Baik, kita ke Ustaz sebentar ya. Insya Allah, Fadil. Ustaz, ini masih berkaitan dengan pemborosan Ustaz. Kan ada juga ini Ustaz, orang yang dia ngerancang rumah, mungkin udah saking kaya rayanya Ustaz. Dia mau bangun rumah atau ngerenov rumahnya itu yang bahan-bahannya diproyeksikan atau direncanakan bisa sampai awas pecah. Bisa sampai mungkin ratusan tahun gitu Ustaz. Mungkin Ahirpan kan tahu ya Ustaz. Mungkin ada orang yang mau bangun rumah, ini bahannya inilah, ini materialnya inilah, supaya dia nanti ini rumah untuk peninggalan bisa dipakai sampai berapa puluh keturunan gitu Ustaz. Nah ini termasuk Ustaz tadi yang kepanjang angan, tapi uang cukup insya Allah itu. Sementara nih dari masjid aja tadi cerita kita kan, masjid aja nggak boleh bermegah-megahan, atau malah sebaliknya memang di rumah boleh gitu, untuk urusan dunia boleh aja gitu, seperti apa Ustaz? Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam urusan dunia, dalam hal yang kita pakai, kita gunakan, kita sebagai fasilitas untuk kita menjalani kehidupan dunia ini sih kan seperti pakaian gitu kan, pakaian seperti kendaraan, seperti tempat tinggal. Selama Anda mampu, silahkanlah seperti itu. Memang catatannya adalah tidak berlebih-lebihan. Dahulu pernah ada seorang ulama, Ana lupa itu, dia siapa beliau. Cuma beliau tuh pernah membeli pakaian yang itu kalau dirupiahkan sekarang itu satu pakaian itu sekitar berapa? 100-an juta itu. Satu pakaian saja. Tapi untuk apa katanya? Untuk menghadiri majelis ilmu. Untuk sholat, untuk menghadiri majelis ilmu, bukan untuk menghadiri undangan, enggak. Untuk menghadiri majelis, untuk memuliakan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang-orang yang beriman, kenakanlah perhiasan kalian saat kalian mendatangi masjid. Artinya beliau ketika merasa mampu untuk melakukan itu dan memang ada perintahnya, lakukan.
Lakukan. Untuk mendatangi majelis-majelis ilmu agar dia pun bukan untuk pamer kepada penuntut ilmu yang lainnya, tapi betul-betul memuliakan pakai pakaian terbaik dalam menghadiri taman-taman surga yang ada di dunia ini. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi lebih kepada fungsinya apa, apakah ada perintahnya sampai seperti itu, dan seterusnya. Ini tidak terkategorikan sebagai mubadzir. Anda perlu rumah, misalnya rumah. Rumah juga kan berbeda mungkin kebutuhannya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada tempat yang mungkin tanahnya agak lemah, maka dia butuh biaya yang besar dibandingkan tempat yang mungkin tanahnya bagus gitu kan, cuacanya pun bagus dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kepada kembali kepada kebutuhan untuk dia sehari-hari. Ya. Namun kalau sampai kepada mentargetkan rumah ini tidak akan roboh sampai 100 tahun ke depan, bahwasanya ini adalah bangunan yang akan menjadi fenomenal, viral, dibicarakan orang dan lain sebagainya, ini sudah keluar dari tujuannya. Kita butuh tempat tinggal itu hanya sekedar untuk tempat kita bernaung, tempat kita berkumpul bersama keluarga, agar kita terlindung dari panas dan dinginnya cuaca di luar. Cukuplah sampai seperti itu saja. Banyak kok. Nabi SAW itu kalau ingin bangun rumah yang megah, beliau sangat mampu untuk itu. Ketika menaklukkan satu kerajaan, beliau bisa saja ambil satu istananya dan perbendaharanya itu membangun istana lagi. Itu mungkin bisa. Tapi beliau kan tidak lakukan itu karena memang beliau merasa tidak butuh. Sampai seperti itu beliau merasa tidak butuh. Beliau merasa rumah beliau yang ukurannya paling 4 kali 5 meter itu sudah cukup. Kami hidup hanya untuk yang penting ada tempat tidur kami, ada tempat untuk kami menerima tamu, ada tempat kami, ya bahkan Nabi SAW hammamnya di luar ya, tempat toiletnya itu di luar. Gitu. Beliau merasa sudah cukup seperti ini, apalagi yang saya butuhkan untuk tempat tinggal. Maka beliau nggak pernah ngerenov rumah itu, belum ada. Sejak beliau pindah ke Madinah, kemudian menikah, dibangunkan rumah untuk istri beliau. Dan begitu terus, tidak pernah ada renovasi terhadap rumah-rumah yang beliau bangun. Beliau merasa cukup, gitu kan. Beliau merasa cukup dengan kondisi rumahnya waktu itu. Gitu kan. Begitu juga diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Mereka terbiasa dengan hal demikian. Punya rumah pengennya apa ya, sudah begini sesuai dengan kebutuhannya saja. Bahkan para sahabat yang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sangat kaya raya, beliau di zaman itu ya rumahnya cukup besar di zaman itu. Kalau sekarang kecil itu. Kalau di zaman dulu itu udah termasuk besar, punya pekarangan kan gitu kan. Rumahnya pun kalau nggak salah lihat di videonya itu ada 2 lantai lah gitu kan. Tapi itu pun sangat sederhana. Kamarnya hanya beberapa dan memang beliau butuhkan untuk itu dan lain sebagainya. Cukup. Ya kita untuk apa? Untuk sekedar masak di mana, mandi di mana, kemudian tidur di mana, sudah. Nggak perlu kan harus ada ruangan ini, harus ada ruangan rapat, harus ada ruangan ini. Padahal makainya entah kapan-kapan. Ruangan itu melompong aja, kosong. Banyak itu kita dapati orang-orang kaya yang sekarang sudah tiada, rumahnya yang dulu besar-besar tuh coba jadi apa? Ujung-ujungnya jadikan museum sama anak keturunannya. Mobilnya yang disimpan jumlahnya puluhan. Ya kan, rumah yang ruangannya itu sudah kayak hotel kali ya kan. Di pintu sini ada rumah, ada ruangan, di dalam ruangan ada ruangan lagi terus. Pada akhirnya juga tidak digunakan gitu kan. Tidak digunakan, tidak diperlukan secara kebutuhan sehari-harinya. Nah ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah kita berpikir sebagai seorang muslim terkait pakaian, terkait makanan, terkait kendaraan, tempat tinggal. Maka jika memang Anda membutuhkannya dan Anda punya kemampuan di sana, lakukan. Lakukan. Tidak masalah. Orang mau setiap tahun haji pun silahkan. Kalau ada duitnya, belakang nggak berlebihan kok. Setiap tahun ambil haji puroda tiap tahun silahkan. Nggak berlebihan. Tapi kan lebih bagus lagi kalau ngajak temen gitu kan. Lebih bagus lagi kalau kok saya aja yang berangkat, teman gantian berangkat. Itu lebih bagus lagi gitu kan. Daripada Anda bangun rumah besar kurang besar, mewah kurang mewah, mending bangunkan rumah untuk rumah singgah orang-orang yang butuh dalam safar atau orang-orang yang belum punya tempat tinggal untuk tinggal sementara dan lain sebagainya.
ternyata masih bisa kita banyak manfaatkan itu kan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Nah itu karena harta ini kan sifatnya sementara. Kepemilikan itu pun sifatnya hanya titipan dari Allah Ta'ala. Maka kalau banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari harta yang kita miliki, tentu kita yang akan banyak meraih pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang pendengar Radio Stream dan Mengaji yang ingin bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ini cocok juga Irfan berarti bikin jasa konsultasi untuk efisiensi anggaran ketika mau renovasi atau bangun rumah itu. Efisiensinya itu nanti nilainya dialihkan ke Muhyiddin ya. Kan kita udah berhasil Pak mengefisiensi anggaran pembangunan rumah atau renovasi rumah Bapak nih, efisiensinya nih cocok. Insyaallah. Masya Allah. Irfan nih sebentar, ini ada WhatsApp nih. Ada pertanyaan masuk. Pertanyaan masuk atau ngasih tahu jam ya? Oh ini Bang. Oh, ada pertanyaan masuk Ustaz dari YouTube-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita selalu mendoakan anak-anak kita agar agama dan kehidupan mereka dijaga dan diridhoi oleh Allah setelah kita meninggal dunia nanti? Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fiik kepada si penanya tadi, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali dalam hal untuk membekali anak keturunannya dengan kebaikan. Terkait hal ini Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak keturunan setelahnya adalah orang-orang yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap keberlanjutan mereka ini. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan perkataan yang jujur. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama menyebutkan apa yang dimaksudkan orang-orang yang lemah ini. Kita meninggalkan anak keturunan yang lemah, yaitu secara umum, apakah lemah dari sisi agamanya maupun lemah dari sisi ekonominya. Maka seorang yang memiliki anak, hendaklah dia mempersiapkan anak-anaknya untuk hidup mandiri. Baik mandiri secara agamanya, juga mandiri secara finansialnya. Secara agama Anda bisa contohkan kepadanya kebaikan-kebaikan yang bisa Anda wariskan kepada anak-anak itu. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini bisa Anda wariskan kepada mereka dalam bentuk teladan. Atau bisa dikolaborasi dengan pembelajaran. Sekolahkan mereka atau pertemukan mereka dengan orang-orang yang berilmu. Sehingga bisa menimba ilmu, bisa mempelajari tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh dirinya dalam melaksanakan agama. Dalam melaksanakan tujuan dalam hidupnya itu beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Begitu juga ajarkan kepada mereka kemandirian. Anak-anak itu jangan terlalu lama kemudian disuplai, dibantu secara ekonominya. Tapi coba ajarkan kepada dia agar menjadi seorang yang mandiri. Sehingga ke depannya saat orang tuanya sudah tak mampu lagi untuk membantu, saat orang tuanya sudah lemah, atau bahkan saat orang tuanya sudah tiada, anak ini sudah bisa mandiri. Sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu artinya dia benar-benar sudah punya kemampuan untuk itu. Apapun itu. Ya kan? Apapun itu yang bisa dia kerjakan untuk dia bisa menjaga hidupnya dan keluarganya jauh dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini yang perlu disiapkan. Namun seperti yang dikatakan tadi, poinnya yang paling penting adalah doa. Ya, poinnya yang paling penting adalah memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya seperti yang Anda katakan tadi, di usia-usia 40 tahun, ya, biasanya orang-orang usia 40 tahun itu sudah adalah anaknya yang lumayan sudah dewasa, sudah usia-usia SMA. Ya kan? Allah Ta'ala mengajarkan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya.
Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan jadikanlah aku orang-orang yang bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi amal tersebut. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Nah, ini dia. Ya, di sini poinnya adalah dia memohon agar anak-anaknya ke depan menjadi anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak soleh salah satu indikatornya adalah dia tumbuh dengan kemandirian secara agamanya. Dia mampu kokoh istiqomah dengan agamanya tanpa harus diarahkan lagi oleh orang tuanya. Dia sudah bisa mandiri dengan hal itu, dan juga soleh di sini maknanya adalah juga mandiri secara finansialnya, secara ekonominya dia tidak lagi mengemis, tidak sampai kepada minta-minta, tidak nampak lemah dalam kebutuhan sehari-harinya. Minimal dia mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, inilah mudah-mudahan tadi pertanyaan diajukan, ya silahkan doakan ya anak keturunan untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, baik secara agamanya maupun secara memenuhi kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita meninggalkan anak-anak atau keturunan kita di kemudian hari orang-orang yang kuat secara pelaksanaan agamanya, kuat secara kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan yang udah masuk lagi, silakan dibacakan ya. Bismillah, ada pertanyaan dari IG Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya mau bertanya perihal mencari pendahuluan yang benar. Akan dicerita kehidupan saya, maksudnya ini, manakah yang lebih didahulukan Ustaz antara kita berangkat umroh atau menikah dahulu? Karena tabungan saya hanya cukup untuk mengambil salah satunya. Umroh dulu atau nikah dulu? Ini yang nanya siapa antum? Ngetik enggak. Untuk dia Instagramnya dan mengaji? Orang sendiri gitu. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fiik kepada si penanya tadi. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan antum juga agar bisa menjaga agamanya dimanapun berada dan dilindungi dari keburukan-keburukan. Kalau anak tebak yang tanya berarti laki-laki ini ya. Ya karena kan menyiapkan biaya untuk menikah biasanya laki-laki kan, bukan perempuan. Tapi anak asumsikan begitu, yang bertanya adalah laki-laki. Maka terkumpul uang. Berapa umroh sekarang? Sekitar 30 juta lah ya. 30 juta. Cukupnya cuma untuk satu, berangkat umroh atau untuk melamar sang pujaan hati. Di sini jawabannya tidak ada yang saklek ya, harus seperti ini seperti itu, tidak ada, karena kedua-duanya punya hukum masing-masing. Umroh yang disepakati oleh semua para ulama adalah hukumnya sunnah, dan sebagian ulama memandang kalau untuk yang pertama kali umroh juga wajib, sebagaimana haji, gitu kan. Sebagaimana haji itu diwajibkan sekali, maka umroh juga diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Nah, ini untuk umroh. Menikah juga punya hukum tersendiri. Secara umum hukumnya adalah sunnah, gitu kan. Hukumnya adalah sunnah, anjuran yang kuat. Tapi dia bisa jadi wajib kalau orang yang ingin menikah ini benar-benar sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya, tidak bisa lagi menjaga kehormatannya kecuali dengan menikah. Nah ini, maka dengan berbedanya kedua hukum ini punya sisi masing-masing, maka ini harus dikembalikan kepada si penanya. Kemana dia? Contoh misalnya, memang benar uang 30-an juta itu bisa digunakan untuk menikah. Tapi ternyata sampai sekarang calonnya aja belum ada, gitu kan. Calonnya aja belum jelas. Yang siapa yang mau dilamar, ya wanita yang mau dijadikan istri belum ada. Ya sudah, berangkat ke Mekah, apalagi ini mungkin pertama kali untuk melakukan ibadah umroh, nanti di sana bisa serius memohon kepada Allah Ta'ala dimudahkan jodohnya. Ini salah satu contoh. Tapi kalau memang kondisinya dia calon sudah ada, ya kan, sudah siap untuk dinikahi dalam jangka waktu dekat, namun ada keinginan untuk berangkat umroh juga. Ya, kalau sudah seperti ini, sementara dia pun sudah sangat ingin segera berumah tangga untuk menjaga kehormatannya, ya makanya yang lebih didahulukan menikah saja dulu.
Yang mudah-mudahan dengan menikah ini kan Allah Ta'ala yang akan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang berumah tangga dengan tujuan untuk menjaga dirinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikutnya akan memberikan kecukupan berangkat umroh di kemudian hari. Mungkin bareng istrinya juga. Ada mungkin. Masya Allah. Amin. Ya, jadi di sini tidak bisa Anda pastikan tentang hukumnya. Maka perhatikan. Karena kedua-duanya punya keutamaan masing-masing. Dua ibadah ini punya hukum masing-masing. Maka perhatikan kemana yang lebih mendesak. Kemana yang lebih mendesak. Apakah lebih mendesak kepada umrohnya atau lebih mendesak kepada menikahnya, atau silakan buat perbandingan mana yang maslahatnya lebih besar dan mana yang mafsadatnya lebih ringan. Ya, mudah-mudahan dengan demikian ala kulli hal berharap kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nikah dulu baru umroh ya, Ustaz. Nikahnya di Masjidil Haram. Oh iya, Masya Allah. Atau nggak bisa umroh Ustaz. Jadi dua keluarga yang berangkat nih, Ustaz. Iya. Kalau perlu bantuan bilang ya. Butuh IO ya. Perlu iya. Baik. Ustaz, sebelum kita tutup, Ustaz, kita mau ke Akhirpan dulu. Akhirpan nih, kalau lah misalnya, ini nggak berangan-angan ya, Ustaz. Maksudnya kalau misalnya memang ada nih uangnya udah terkumpul nih kan. Ini penyelesaian pembangunan Masjid Muwahhidin ini bisa dikerjakan dalam berapa waktu nih? 2 malam? Oh enggak. Macam bangun candi kan, itu dongeng. Silakan. Iya, sebenarnya karena dia bangunannya 3 lantai ya kan. Jadi kita ada prosedur metode umur beton dan lain-lain gitu ya. Umur beton. Iya. Jadi kalau yang bagian yang struktur bawah kan udah selesai semua. Tinggal yang ke atas itu insya Allah udah jauh lebih mudah sebenarnya. Kalau dari estimasi, kalau uangnya insya Allah kalau mudah. Ya mana tahu ada yang mendengar tayangan ini kan langsung bergerak, oh segitu. Dengan pertolongan Allah. Ya, kan? tetap pertolongan Allah dekat ya kan. Itu ya insya Allah bisa di 7 bulan. 7 bulan selesai. Insya Allah. Gak lama-lama, Ustaz. Insya Allah. Makanya yang menyaksikan tayangan ini udah Insya Allah mudah ya. 7 bulan ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan Akhirpan. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi terkait perkembangan Muwahhidin ini. Mana tahu udah 7 bulan kemudian selesai. Amin. Kalau Allah mau lebih cepat ya. Masya Allah. Jazakallah khairan kesempatan. Barakallahu fikum. Baik, siap. Jazakumullah khairan. Ustaz, silakan Ustaz, sebagai penutup Ustaz, kesimpulan untuk kita Ustaz yang ada di studio dan yang pendengar dimanapun pendengar berada, silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita hari ini adalah tentang tulul amal ya, tentang panjangnya angan-angan. Bahwa panjangnya angan-angan kita terhadap dunia ini akan menjerat kita kepada banyak keburukan. Dari situlah sumber malapetaka kita yang membuat kita malas dalam beribadah, membuat kita keras hati, membuat kita jauh dari kampung akhirat kita. Maka ini perlu disadari dan segera kembali ya, melakukan seperti yang kita katakan tadi, obat untuk bisa menghilangkan penyakit panjang angan-angan ini. Di antaranya ilmu, mengingat kematian, dan seterusnya seperti yang kita sebutkan tadi. Maka ini perlu untuk diterapi dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya kita hari ini juga membahas tentang membangun salah satu rumah Allah Ta'ala di muka bumi ini. Bahwasanya tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini kecuali tempat-tempat yang dibangun di atasnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebenarnya menjadi bagian dari kita, ya kan. Minimal mari kita doakan bersama. Mari kita doakan bersama diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kelancaran dalam membangun rumah Allah Ta'ala ini, yang mudah-mudahan nanti ke depannya banyak bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak nanti di sana orang yang sholat, betapa banyak di sana nanti orang yang akan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala, saling menasihatkan dalam kebaikan, dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Betapa banyak itu semua nanti akan terjadi di tempat itu. Dan seperti yang disebutkan tadi, insya Allah ke depannya ada tempat untuk berudhiyah, ya kan? Tempat untuk saling bersilaturahmi di sana, tempat untuk banyak yang bersifat kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, maka kita doakan bersama. Kita doakan, kita dukung hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita beritahukan kepada seluruh kaum muslimin, kabarkan kepada mereka, di sini ada mega proyek, di sini ada kita bisa memberikan bagian dari harta kita untuk jalan Allah Ta'ala, untuk istana kita nanti di surganya. Ya, di sini sebenarnya seharusnya kita berebut ya, berapapun yang kita ingin,
ingin dapatkan hasil di akhirat, nanti kita berebut. Betapa banyak sering kita dengar itu, orang membangun masjid hanya cukup satu orang saja. Berapa butuh biaya? Semua saya yang berikan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, bahwasanya Allah Ta'ala berikan kepadanya kemuliaan sampai ke level seperti itu yang belum tentu banyak orang sanggup untuk melakukannya. Kalau kita bisa ambil hal-hal yang seperti ini, silahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjaga dan memberkahi harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Ya begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Baik, dengan demikian para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial, di podcast serial Penyakit Hati maksud kami. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di serial hati selanjutnya. Masih panjang aja. Kemarin kata Ustaz ada berapa? 30 Ustaz ya? 30. Betul, Masya Allah. Kuat apalagi itu. Insya Allah kalau itu angka-angka kuat. Angka kuat ya. Baik, kekurangan dana di Masjid Muwahhidin berapa? Ya, insya Allah nih. Berapa? Sekitar 35 miliar ya, apa 36. Betul sih. Kayaknya itu lebih tahu Zikri. Baik, jazakumullah khairan. Sekali lagi kita ucapkan bagi Anda yang menyaksikan ini, mudah-mudahan tentunya yang kita sajikan ini bermanfaat untuk kita pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah iman dan penyejuk hati kita, dan tentunya kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa-apa yang udah kita dapatkan dari serial Penyakit Hati kali ini. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.